Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abi Yusakwan dengan NIM K2223045, mahasiswa S1 Psikologi angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang hasil saya untuk rekrutmen dan seleksi karyawan sebagai pemenuhan tugas UKAT 1 Psikologi Industri dan Organisasi. Pertama-tama kita akan membahas profil perusahaan yang saya inginkan, yaitu adalah PT Kereta Api Indonesia Persero. Apa itu PT Kereta Api Indonesia Persero? PT Kereta Api Indonesia Persero atau biasa disingkat menjadi KAI adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang perkereta-apian untuk mendukung kegiatan bisnisnya hingga akhir tahun 2021. Perusahaan yang bergerak di bidang perkereta-apian. Perusahaan ini memiliki 9 unit kantor daerah operasi, 4 unit kantor divisi regional, dan 8 unit balai jasa yang tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera. Sejarah singkatnya yaitu perkereta-apian di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19 yang masih di bawah penjajahan Belanda. Kereta api kemudian dibangun pada tahun 1864 oleh Nederland Indie Spoorwegmaatschappij (NIS) menghubungkan Semarang dan Tanggung. Pembangunan jalur kereta api terus berlanjut pada bangunan jalur baru di Jawa dan Sumatera. Setelah masa kolonial, jalur kereta api didorong oleh kepentingan ekonomi Belanda seperti pengangkutan hasil pertanian dan mineral ke pelabuhan utama. Jalur-jalur ini juga mendukung mobilitas administratif, militer, dan pejabat kolonial. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, perkereta-apian menjadi tanggung jawab negara. Jabatan Kereta Api DKA didirikan sebagai perusahaan kereta api nasional menjadi perusahaan negara kereta api dan akhirnya menjadi PT Kereta Api Indonesia Persero pada tahun 1991. Kemudian untuk visi dan misinya yaitu visi untuk menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik Indonesia. Sedangkan misinya ya ada beberapa. Yang pertama yaitu menyediakan sistem transportasi yang aman, efisien, berbasis digital, dan berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan. Yang kedua untuk mengembangkan solusi transportasi massal yang terintegrasi melalui investasi dalam sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi. Yang ketiga dan terakhir untuk memajukan pembangunan nasional melalui kemitraan dengan para permainan termasuk memperaksarai melaksanakan pengembangan infrastruktur penting terkait transportasi. Untuk profil narasumber, saya mendapatkan dari Bapak Gendut Hari Sutanto dengan riwayat pendidikan terakhir STM Teknik Elektro dengan pengalaman 27 tahun di PT KAI Persero. Jabatan yang beliau miliki sekarang adalah Kepala UPT Resor Sinyal Telekomunikasi dan Listrik kelas C76 Kediri. Untuk struktur organisasi dapat kita lihat pada bagian tertinggi atau teratas ada presidir atau presiden direktur yang memiliki berbagai macam relasi dengan COD, FVP, dan VP. CDD sendiri yaitu Corporate Deputy Director, EVP Executive Vice President, dan VP yaitu Vice President. Dari struktural paling atas hingga paling bawah terlihat jelas bahwa memiliki job desk masing-masing dari pusat hingga ke daerah-daerah tertentu atau daerah-daerah masing-masing. Sedangkan untuk tahapan rekrutmen ada beberapa dari awal sampai akhir. Yang pertama yaitu pendaftaran secara online. Kemudian seleksi administrasi. Setelah itu psikotes. Psikotes sendiri ini ada beberapa seperti tes ketelitian, tes matematika dasar dan logaritma aritmatika, tes warteg yang berupa imajinasi dan kreativitas untuk mengetahui bagaimana psikologi calon karyawan, dan juga tes IPPS atau Edward Personal Choice, yaitu dengan memberikan dua pilihan yang dalam tanda kutip para calon karyawan dipaksa atau diberikan pilihan untuk memilih antara satu dari dua
satu dari dua pilihan yang ada, sehingga akan diketahui apa yang akan mereka pilih apabila mereka dihadapkan oleh situasi tertentu. Kemudian ada wawancara, tes kesehatan, verifikasi dokumen, penawaran pekerjaan secara resmi, kemudian akan dilakukan penerimaan dan orientasi. Untuk yang terakhir, kita akan membahas evaluasi proses rekrutmen dan seleksi. Untuk bagian ini akan dibahas mengenai 3 hal, yaitu yang pertama adalah efektivitas. Efektivitas merupakan suatu hal yang harus dikuasai oleh para HRD dalam suatu perusahaan, karena pada dasarnya setiap batch rekrutmen karyawan pastilah diberikan deadline tertentu oleh para direksi-direksi yang berada di atas. Dengan efektivitas, HRD dan tim dituntut untuk melakukan rekrutmen karyawan secara optimal sesuai batas waktu yang ditentukan dan memenuhi kuota yang telah dibuka. Yang kedua yaitu adalah kualifikasi. Kualifikasi sendiri bertujuan agar para calon karyawan memiliki kompetensi yang sesuai dengan job desk yang akan mereka kerjakan, sehingga mereka dapat bekerja secara optimal di kemudian hari tanpa ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Yang terakhir adalah keadilan. Keadilan dapat kita hubungkan dengan kualifikasi karena setiap calon karyawan memiliki kesempatan yang sama untuk dapat bergabung dengan perusahaan apabila mereka memiliki kualifikasi yang telah ditentukan. Oleh karena itu, adanya keadilan dalam pelaksanaan rekrutmen sangat-sangat diperlukan agar semua orang dapat atau semua karyawan atau semua calon karyawan dapat memiliki kesempatan yang sama untuk berusaha dan bekerja di perusahaan tersebut. Mungkin cukup sekian yang sempat saya sampaikan mengenai rekrutmen dan seleksi dari PT KAI Persero. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.